Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita yakni surat Al-An'am, surat yang ke-6. Kita akan bicarakan yaitu ayat yang ke-61 sampai dengan ayat yang ke-62, di mana di dalam ayat-ayat tersebut Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah penguasa di atas semua hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafazah, dan dia mengutus kepada kalian, kepada kamu penjaga. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, di antara kamu. Tawaffathu rusuluna, ia dimatikan oleh rasul-rasul kami. Tawaffathu, rasul-rasul kami mewafatkannya. Wahum la yufarrituna, sedang mereka itu tidak melalaikan kewajibannya. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq, kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, maulahumul haqq, penguasa mereka yang hak. Allah itu adalah penguasa mereka yang hak. Ala lahul hukmu wa huwa asyra'ul hasibin, ketahuilah bahwa hanya miliknya segala hukum. Wa huwa asra'ul hasibin, dan dialah pembuat perhitungan yang paling tepat. Itulah kira-kira terjemahan ayat yang ke-61 sampai dengan ayat yang ke-62. Kemudian kita akan coba melihat tafsir Jalalain. Wa huwa al-qahiru, dan dialah yang mempunyai kekuasaan, musta'liyan fauqa ibadihi, yang mengatasi di atas semua hamba-hambanya, yang mengatasi di atas semua hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafazah, dan dia
mengutus, dan dia mengutus atas kalian hafazah, malaikat-malaikat hafazah. Di sini dikemukakan oleh Imam Jalaluddin malaikatan tuhsis a'malakum. Jadi malaikat hafazah di sini menurut Imam Jalaluddin adalah malaikat-malaikat yang menghitung amal-amal kalian. Berkaitan dengan masalah hafazah, maka para ulama berbeda paham bahwa yang dimaksud di sini menurut sebagian ulama adalah raqib dan atid, yaitu malaikat-malaikat yang menghitung, yang mencatat amal perbuatan hamba-hambanya umat manusia, raqib dan atid. Akan tetapi bahwa ada juga ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hafazah di sini bukan raqib dan atid, tetapi malaikat tersendiri, yaitu malaikat hafazah. Kita akan coba melihat siapakah malaikat hafazah. Bahwa di dalam ketentuan Allah ada yang namanya sunnatullah dan ada yang namanya inayatullah. Sunnatullah itu adalah ketentuan Allah, inayatullah itu adalah pertolongan Allah. Diilustrasikan bahwa terjadinya kecelakaan yang sangat fatal dan luar biasa, di mana seluruh penumpang kendaraan tersebut mati. Katakan bahwa kita naik pesawat, terbang, kemudian jatuh, itu kecelakaan yang sangat luar biasa. Bahwa dipastikan seluruh penumpang pesawat tersebut meninggal dunia, dan itu sudah menjadi sunnatullah, kehendak Allah. Akan tetapi tidak lepas kemungkinan bahwa ada juga kecelakaan pesawat terbang jatuh dari atas, tidak semuanya mati. Padahal kalau dilihat bahwa kecelakaan yang begitu sangat luar biasa, yang sangat dahsyat dan fatal, diperhitungkan bahwa semua penumpang itu pasti akan mati. Akan tetapi ada juga yang tidak mati di antara penumpang pesawat tersebut. Nah, inilah inayatullah, bahwa malaikat hafazah memelihara orang tersebut. Malaikat hafazah memelihara orang tersebut sehingga orang tersebut tidak mengalami kematian. Inayatullah. Allah perintahkan kepada para malaikat untuk tetap menjaga orang tersebut sehingga orang tersebut tidak mati dalam kecelakaan. Inayatullah, itulah malaikat hafazah. Kalau kita lihat daripada penafsiran Imam Jalaluddin, malaikatan tuhsis a'malakum, yaitu malaikat-malaikat yang menghitung amal-amal kalian. Ini adalah malaikat raqib dan atid. Ya. Jadi sekali lagi bahwa yang dikemukakan oleh ulama tentang hafazah di sini ada dua pendapat. Yaitu yang pertama, ulama mengatakan hafazah di sini adalah raqib dan atid, sedang ulama yang lain mengemukakan bukan raqib dan atid, yaitu malaikat tersendiri.
Wa yursilu alaikum hafazatan, dan dialah Allah yang mengutus kepada kalian malaikat-malaikat penjaga. Hatta idza jaa ahadakumul mauta, sehingga apabila datang kepada salah satu di antara kalian opo kematian. Apabila telah datang kematian kepada salah satu di antara kalian, tawaffathu, maka utusan-utusan kami mewafatkannya. Wa fi qiraatin tawaffahu, di dalam satu qiraat bacanya bukan tawaffathu akan tetapi tawaffahu. Wa fi qiraatin tawaffahu, dalam satu qiraat bacaannya adalah tawaffahu. Hatta idza jaa ahadakumul mautu, sehingga apabila telah datang kepada salah satu di antara kalian, yakni kematian, tawaffathu rusuluna malaikatul muwakkaluna biqabdil arwahi, utusan-utusan kami mewafatkannya, utusan-utusan kami mematikannya. Siapakah dia? Rusuluna al malaikatul muwakkaluna, yaitu malaikat-malaikat yang ditunjuk sebagai wakil biqabdil arwahi, untuk mencabut semua ruh. Jadi itulah malaikat-malaikat maut. Maka malaikat-malaikat maut kami mematikannya. Wahum la yufarrituna yukassiruna bima yu'maruna bihi, dan bermula mereka tidak melalaikan kewajibannya. Yukassiruna bima yu'maruna bihi, mereka tidak melalaikan pada apa-apa yang mereka diperintahkan dengannya. Ya. Mereka enggak lalai. Ketika Allah perintahkan untuk mencabut nyawa seseorang, maka malaikat-malaikat maut tersebut pasti akan mencabutnya sesuai dengan ketentuan Allah. Detiknya kapan, menitnya kapan, jamnya kapan, tanggalnya tanggal berapa, harinya hari apa, tahunnya tahun berapa, bulannya bulan apa, pasti apabila sudah ditentukan waktu-waktu tersebut makhluk itu akan mati, maka malaikat-malaikat maut itu akan mencabut nyawa orang tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum la yufarrituna, dan mereka para malaikat pencabut nyawa, la yufarrituna, tidak akan melalaikan terhadap kewajiban-kewajiban mereka. Tsumma ruddu ay khalqu al-khalqu ilallahi maulahum. Sumarudu, kemudian mereka dikembalikan, yaitu semua makhluk dikembalikan ilallahi, kepada Allah. Mereka dikembalikan. Mereka dikembalikan di sini pun ada khilafiyah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama.
Ruddu ilallah, mereka dikembalikan. Yang dimaksud dengan mereka di sini ada yang menyatakan adalah para hamba, para makhluk, manusia. Ya. Mereka pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengemukakan yang dimaksud dengan ruddu mereka dikembalikan di sini adalah para malaikat el-maut. Itu tadi disebutkan rusuluna. Mereka akan dikembalikan kepada Allah setelah mereka selesai melaksanakan tugas dan kewajibannya semua, kemudian mereka dimatikan oleh Allah pula, dan mereka pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Imam Jalaluddin mengemukakan summa ruddu ay al khalqu, semua makhluk, semua yakni semua makhluk akan dikembalikan kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya. Jadi lebih tepatnya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Jalaluddin. Semua daripada makhluk pasti akan dikembalikan kepada Allah. Malaikat akan dikembalikan kepada Allah. Manusia akan dikembalikan kepada Allah. Setan, iblis dan lain sebagainya. Ruddu ilallah, kemudian mereka semua makhluk akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulahumul haq, yaitu Allah itu adalah penguasa mereka yang hak. Kemudian kita perhatikan kata-kata summa ruddu dan tawaffathu. Ketika menggunakan tawaffathu rusuluna, maka utusan kami akan mewafatkannya. Di sini adalah mufrad. Di sini adalah mufrad, yaitu kata tunggal hu. Utusan-utusan kami akan mematikannya. Tetapi ketika berbicara tentang dikembalikan, summaruddu itu menggunakan jamak. Summaruddu ilallah, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah. Para mufasir mencoba mengapresiasikan terhadap penggalan ayat ini. Yang pertama adalah tawaffathu. Tawaffathu di sini adalah menggunakan mufrad, tunggal. Karena apa? Yang mati itu satu persatu. Si A mati person to person, si B kemudian mati, dimatikan satu. Ya. Tidak dimatikan secara sekaligus seluruh umat manusia. Satu dimatikan, kemudian besoknya satu lagi, kemudian jam berikutnya satu lagi. Jadi ini memberikan isyarat, mengindikasikan bahwa kematian itu menimpa kepada person to person, one by one, satu-satu. Tapi ketika kita berbicara tentang dikembalikan ruddu, ya, ruddu, mereka dikembalikan kepada Allah, yakni Rasul-Rasul Allah yang mematikan setelah mereka semua menyelesaikan tugas dan dimatikan oleh Allah, kemudian kembali kepada Allah. Dihidupkan kembali, ditiupkan sangsakala tiupan yang kedua. Serentak mereka bangkit. Tidak satu persatu. Mereka bangkit setelah ditiupkan sangsakala tiupan kedua. Malaikat Israfil meniupkan sangsakala kedua, maka seluruh makhluk yang mati dibangkitkan oleh Allah secara bersamaan. Oleh karena itu Allah menggunakan redaksi ruddu.
Mereka dikembalikan illallah, kepada Allah. Summa ruddu ilallahi, kemudian mereka para makhluk itu dikembalikan kepada Allah, maulahum, penguasa mereka, malikihim, yang memiliki mereka, al-haq, yang sebenarnya. Kata-kata dikembalikan, ruddu, kata-kata dikembalikan ini memberikan isyarat bahwa Allah lah pemilik. Ruddu ilallah, bahwa Allah lah pemilik yang hakiki para makhluk. Kalau kita memiliki barang, baik barang yang berada di kita atau barang yang sudah hilang, katakan karena kita sebagai pemiliknya, maka dikembalikan kepada kita. Barang yang hilang kemudian ditemukan oleh orang lain, dan orang lain itu melihat indikasi bahwasanya barang itu ada milik kita, maka ruddu, barang-barang tersebut akan dikembalikan kepada kita. Manusia yang beriman, ruddu ilallah. Manusia yang kafir diindikasikan sebagai barang yang hilang, disyaratkan sebagai barang yang hilang. Manusia yang kafir, yang musyrik, ruddu ilallah, dikembalikan kepada Allah. Jadi ruddu ilallah memberikan kesan dan isyarat bahwa semua makhluk itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruddu ilallahi, mereka semua dikembalikan kepada Allah, maulakumul haq, maulahumul haq. Allah adalah penguasa mereka yang sebenarnya, as-sabiti, as-sabitil adli yujazihim, penguasa mereka yang hak, yang tetap keadilannya, liyujazihim, karena dialah Allah yang akan membalas mereka, bi'amalihim, dengan amal perbuatan mereka. Setelah mereka dikembalikan kepada Allah, yang mukmin dikembalikan kepada Allah, yang kafir, yang musyrik dikembalikan kepada Allah, raja durjana dikembalikan kepada Allah, rakyat jelata dikembalikan kepada Allah, rejim yang laknat dikembalikan kepada Allah, penguasa yang zalim dikembalikan kepada Allah. Tidak satupun makhluk yang tidak dikembalikan kepada Allah, liyujazikum, ya, liyujaziyahum, kemudian Allah memberikan ganjaran kepada mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Rezim yang baik, penguasa yang baik, yang memikirkan rakyatnya, yang baik terhadap rakyatnya, pasti akan mendapatkan ganjaran kebaikan. Rezim yang zalim, penguasa yang zalim, yang berbuat buruk terhadap rakyatnya, pasti akan dibalas oleh Allah dengan keburukannya. Ingat itu. Semua kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita dalam rangka kita kembali kepada Allah. Persiapkanlah diri kita dengan amal-amal yang baik, sehingga kita akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan. Ala, ketahuilah, ala lahul hukmu, ketahuilah bahwa segala hukum itu kepunyaan Allah. Al-qada'un nafizu fihim, segala keputusan yang berlaku pada mereka adalah semua kepunyaan Allah. Segala ketentuan yang berlaku menimpa kepada para makhluknya, itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum yang ada di dunia, hukum-hukum yang ada di langit, hukum-hukum yang ada di antara dunia dan langit, ya, itu adalah semua milik Allah. Hukum keabadian alam, hukum perjalanan alam, jagat raya dan lain sebagainya, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa huwa asraul hasibin, dan dialah yang membuat perhitungan yang paling cepat. Yuhasibul khalqa kullahum fi qadri nisfi naharin min ayyamid dunya. Dialah Allah yang menghitung amal perbuatan makhluk semuanya fi qadri nisfi naharin, dalam tempo ukuran setengah hari, min ayyamid dunya, dari hari-hari dunia, li hadisin bizalika, karena ada hadis yang menyatakan seperti itu. Miliaran makhluk, miliaran manusia, belum lagi ditambah dengan jumlahnya malaikat, belum lagi ditambah dengan jumlahnya, mohon maaf, setan, iblis dan lain sebagainya, berapa puluh miliar. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal perbuatan mereka dalam tempo setengah hari ukuran dunia. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita bahas pada pagi hari ini, 61, 62 surat Al-An'am. Sekali lagi, inti daripada kajian kita hari ini, pagi hari ini, yaitu persiapkanlah diri kalian sebaik-baiknya dalam rangka kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkanlah dengan amal perbuatan yang baik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.